Menurut Anda gimana nih banjir yang terjadi? Seharusnya ada sebuah lembaga yang bertanggung jawab. Emang lembaganya siapa? Ada sebuah lembaga atau institusi yang harusnya bertanggung jawab. Memangnya lembaga apa yang harus bertanggung jawab? Jadi pertanyaan lagi. Misalnya BMKG, BMKG, itu BMKG. Oke, saya buka teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Gimana keadaannya hari ini? Baik. Oke teman-teman, saya mau ngucapin selamat buat teman-teman yang udah membuat 4 episode hingga hari ini. Selamat teman-teman. Tentunya banyak banget ya hal-hal yang dilakuin bareng-bareng sama kelompoknya dari episode pertama sampai episode keempat. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk episode 5, di sini udah ada yang buat episode 5? Belum. Udah bikin episode 5? Beneran udah? Boleh lihat hasilnya? Episode 5-nya udah. Oke. Saya mau ngasih tahu teman-teman, untuk episode 5 ini kalau udah bikin nggak apa-apa, diupload aja buat nilai tambahan. Episode 5 adalah episode untuk menginterview alumni dari KPI. Batas pengumpulan karyanya tanggal 13 Desember tahun 2025. Nah, dari sekarang nih, sekarang tanggal 2, masih ada 11 hari lagi. Cari alumni dari sekarang, langsung nanti diwawancara di studio di Gedung Siber. Wajib di Gedung Siber, dan tolong dipastiin lagi mic-nya udah nyala apa belum, karena saya masih nemuin nih ada yang mic-nya nyala, ada yang masih mati, dan ada yang terlalu dekat dan akhirnya suaranya nge-pick, pecah suaranya, nanti diatur. Makanya kan saya selalu menyampaikan sebelum tag, coba suaranya dicek dulu, suaranya udah nyala nggak dua-duanya mikrofonnya, atau nggak tiga-tiganya. Kalau misalkan memang powernya kecil, kan ada mixer, digedein suaranya. Kalau nggak, di audio interface-nya digedein gain-nya. Kan bisa ada pilihannya. Makanya sebelum tag, didengerin dulu, oke, masuk nih suaranya. Mic 1, mic 2, masuk nggak suaranya? Oh, nggak masuk, tapi kecil, gedein gain-nya. Karena kan di situ adanya audio interface, nggak ada mixer yang gede. Coba dipastiin lagi sebelum akhirnya tag podcast, teman-teman. Sejauh ini ada kendala? Silakan, saya mau tahu dulu kendalanya teman-teman. Ada yang punya kendala? Ya, kendala podcastnya apa? Ya, kendala di bagian ini Pak. Kayak kita kan udah Nge-record, ngerekam. Rekam, udah rekam aja, udah rekam. Di KKnya tuh Pak, di KKnya nggak ada kayak audio yang kita simpannya gitu Pak. Kayak kita udah nge-download, pokoknya pas kita buka CapCut, nggak ada kayak hasil rekamannya tuh. Rekamannya nggak ada di CapCut. Nggak ada masuk ke file manajernya. Nggak ada Pak. Nggak ngerespon. Boleh lihat nggak CapCut-nya? Udah jadi. Oh ya udah, itu bukan kendala lagi dong. Kalau udah jadi mah. Oh, tapi udah upload kan? Ya udah. Ada lagi? Ini Pak, giganya kan terlalu besar. Terus proses editnya tuh agak lumayan kan. Ekspornya tuh katanya kadang nggak kepake tuh kalau giganya terlalu besar. Berarti kalau misalkan di handphone nggak begitu oke, pakai komputer, kalau nggak PC. Kalau nggak laptop, ya komputer di Siber banyak, boleh dipinjem kok di PIPD. Ya kan, boleh kan? Boleh. Ini tadi kendalanya Mas Faizul aja. Ada lagi? Sama ini Pak, silakan. Ini kemarin tuh pas di juga sama di mic-nya tuh. Jadi mic-nya. Ya, jadi kadang masuk, kadang enggak. Apanya? Suaranya tuh. Oh, suaranya. Ya, jadi harus di double pakai ya. Gitu.
Terus juga perihal sama kayak bacaan tadi masukin ininya ke kertasnya tuh. Udah dicoba akhirnya diakalin. Bisa. Berarti kalau mic memang studio 4 ya? Iya, studio 4 Pak. Karena memang studio 4 kemarin itu saya konfirmasi ke Pak Edi, itu harus bawa baterai sendiri. Akhirnya diakalin. Kebetulan saya bawa mic, saya pinjemin tuh kan. Pakai mic saya aja dulu yang ada gitu kan. Kondisinya kan udah di sini, masa nggak rekaman. Ya udah pakai mic yang ada dipakai. Kalau misalkan memang ke depannya satu episode lagi sih ya. Berarti ya patungan aja, misalkan mau pakai baterai yang mic lavalier yang kecil. Iya, itu aja. Ya, misalkan berapa kelompok yang mau pakai studio itu, patungan aja baterai 3 ya. 1 2 3 mic kan? 3 berarti. ABC 2000, 6000 lah. 6000. Aman-aman aja. Malah kacau. Akhirnya pakai mic lavalier. Enggak pakai HP ya? Pakai handphone. Pakai mic. Oke, ada lagi teman-teman? Sebelum kita masuk ke materi. Anyone? Cukup? Oke. Selanjutnya teman-teman, tadi saya dengar bingung kadang-kadang kalau mau nanya orang, bingung sama topiknya, udah punya topiknya, tapi ketika mau nanya tuh kaku, ngeliat lagi handphone, ngeliat lagi teleprompter. Nah, gimana sih caranya ketika ada narasumber yang udah ngasih jawaban, pertanyaan kita bisa ngalir? Ya, benar, bisa mengalir, bisa berkembang dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, nah, di sini kita akan belajar listening journalistic based question atau LGBQ. Yes, benar banget teman-teman. Dan ini ada jurnalnya yang dipublish di tahun 2017. Dan dalam jurnal ini menekankan bahwa mendengarkan itu lebih dahulu sebelum akhirnya kita melemparkan pertanyaan. Si penulisnya bikin apa? Mungkin prinsip listen first, then ask. Jadi dengerin dulu sampai selesai, baru nanya. Jangan sampai nih narasumbernya udah jawab, terus di tengah-tengah kita potong. Jadi apa yang dia sampaikan nggak tuntas, nggak selesai. Padahal ketika narasumber udah menyampaikan hal-hal yang sampai dia selesai, nah dari situ kita bisa gali lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menginformasikan ada teknik namanya 3 crumbs teman-teman. Crumbs adalah kata-kata penggalan-penggalan yang ngegantung yang bisa jadiin pertanyaan. Ada beberapa aspeknya. Selanjutnya, nah 3 crumbs ini teknik latihan mendengarkan aktif untuk pewawancara, terutama jurnalistik dan juga podcast. Yang memaksa host menangkap 3 petunjuk kecil yang diberikan oleh narasumber. Nah, tentunya dilihat dari mana sih? Dari kata, dari frasa, dari apa yang dia jawab. Kayak misalkan ada jedanya atau enggak. Dari jeda kan kita kalau dengerin orang ngomong ada jedanya, ragu-ragu nih orang nih. Pasti bingung nih orang ini mau jawab apa. Nah, dari situ kita bisa ulik lagi teman-teman. Nada dalam jawaban narasumber yang berpotensi membuka informasi lebih dalam. Teknik ini membantu pewawancara bergerak dari wawancara yang kaku sampai akhirnya wawancaranya lebih terbuka, nggak perlu pakai teks dan bisa lebih in-depth, lebih dalam lagi teman-teman. Selanjutnya, tentunya hal ini punya tujuan. Tujuannya apa sih? Melatih curiosity, responsif, dan micro questioning, menindaklanjuti petunjuk mikro dengan cepat dan relevan. Nah, nanti biasanya kalau narasumber jawab ada tuh 3 kata atau bahkan lebih dari 3 kata yang bisa kita follow up. Kita mainin kata-katanya teman-teman. Kita kasih lagi pertanyaan dari pernyataan yang dia lemparin ke kita. Apa aja sih contoh-contohnya? Lanjut. Nah, unsur-unsur yang umum. Nah, ini dia. Yang pertama ada kata yang samar. Kayak satu hal. Kemudian agak.
lumayan. Misalkan saya nanya ke Hamidah, Hamidah, Malaysia gimana? Seru sih, tapi agak gimana gitu di Malaysia. Emang agaknya kenapa? Emang di Malaysia ada apa sih? Kok sampai Hamidah agak? Jangan-jangan ada sesuatu yang menyebabkan Hamidah ini nggak suka nih ke Malaysia nih. Ada sesuatu. Nah dari situ kita bisa ulik lagi. Emangnya di Malaysia kenapa? Ada yang membahayakan, ada yang nyebelin. Dari situ kan kita tahu, oh ketika lawan bicara kita ngasih kata agak. Gimana Mas Syarif ngasih lengkonya? Enak Pak, lumayan sih, tapi kan ngegantung tuh. Kita bisa nanyain, tapi emang apanya yang kurang? Iya, nasi lengkonya enak, tapi kebanyakan kecapnya Pak. Kan dari situ muncul pertanyaan, oh kebanyakan kecap. Emang kecapnya nggak boleh ngambil sendiri? Emang kecapnya harus dituangin sama yang jualnya? Dari situ kan muncul pertanyaan lagi. Akhirnya kayak bola salju teman-teman. Ngegulung, akhirnya bisa panjang pertanyaannya. Selanjutnya ada kata emosi tersirat, traumatis, senang tapi terus kecewa. Nah dia gimana kemarin Mojang Jajaka? Wah seru banget, senang sih. Tapi ada yang emang ada yang apa di sana? Itu Pak, misalkan pollingnya ya gitu deh, misal kayak gitu. Selanjutnya ada detail teknis yang belum dijelaskan, angka, lokasi, waktu. Angka, lokasi, dan waktu. Misalkan, Mas Eri, hari ini podcast di kelas mana? Mas Eri, hari ini podcast kita di ruangan mana? Di FDKI. FDKI di ruangan mana? FDKI kan banyak ruangannya. Ada 105, 205, banyak lah. Akhirnya kan jadi pertanyaan, berapa ruangannya? 405. Jam berapa setelah itu? Jam 14.40 sampai 16.20. Jadi pertanyaan. Selanjutnya, ada nama orang atau organisasi yang disebut sekilas. Mas Diki, kemarin jalan sama siapa? Itu ada seseorang. Someone. Dari situ kan ada pertanyaan. Emang seseorangnya namanya siapa? Kan kita mau tahu, teman-teman. Terus ada misalkan, menurut Anda gimana nih banjir yang terjadi? Seharusnya ada sebuah lembaga yang bertanggung jawab. Emang lembaganya siapa? Ada sebuah lembaga atau institusi yang harusnya bertanggung jawab. Memangnya lembaga apa yang harus bertanggung jawab? Jadi pertanyaan lagi. Misalnya BMKG, itu BMKG. Misalnya seperti itu. Selanjutnya, kontras atau perbandingan. Tadi sama, ada kata tapi dan meskipun. Gimana rasa kopinya? Enak sih, ada fruity-fruitinya. Meskipun agak mahal. Emang mahal standarnya menurut Mas Eri berapa kopinya? Enak sih, meskipun harganya mahal. Emang harga yang normal buat Mas Eri berapa? Harga yang mahal buat Mas Eri seperti apa? Harga yang murah emang berapa sih buat Mas Eri? Akhirnya dari situ kan jadi pertanyaan teman-teman. Bisa nyebar, bisa berkembang lagi. Nah ini, selanjutnya ada lagi. Ada throwaway phrase, kata-kata yang diucapkan seperti, ya cuma sebenarnya. Mas Eri rumah di mana sekarang? Plumbon. Hah? Plumbon, bener. Mas Eri gimana perjalanan dari Plumbon ke Perjuangan? Lancar sih, ya lumayan lah Pak. Lumayan. Emang di jalannya ada kenapa? Apakah panas banget di jalannya? Apakah ada macet? Apakah ada kecelakaan? Kan dari kata lumayan itu kita bisa ulik teman-teman. Lumayan, berarti ada sesuatu nih. Ada yang ngegantung nih kata-katanya. Lumayan. Emang di jalannya kenapa? Apakah ada macet jadinya waktunya jadi lumayan panjang? Apakah macet akhirnya Mas Eri jadi lumayan capek? Akhirnya dari situ bisa berkembang, kita kembangin. Dari kata-kata yang gantung ini teman-teman, kita bisa kembangin ke pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget
Jadi kalau teman-teman bingung, aduh saya gimana ya caranya biar nggak kaku banget, harus ngeliatin teks mulu, harus ngeliatin teleprompter terus. Nah ini kita bisa kembangin cara-caranya. Selanjutnya ada nonverbal cramps. Yang tadi saya bilang ada jeda panjang, ada tawa, dan ada kata terputus. Iya, benar sekali. Kayak misalkan kita ngomong, Mas Hilmi, gimana persiapan Exolus? Wah, sejauh ini sih udah, kemarin sih dari rapat sih udah, apa tuh? Pasti bingung tuh. Dengan kata yang terputus tuh kita mikir, wah sama aja kayak kata terputus, jeda yang panjang, tuh pasti ada sesuatu yang lagi dipikirin. Apa sih kebingungannya? Oke, jedanya terputus, berarti kita bisa analisis. Ada masalah nih. Masalahnya apa? Emang gimana sih masalahnya? Apa jangan-jangan koordinasinya ada yang kurang? Apakah komunikasinya ada yang salah? Apakah dari pihak eksternal kurang support? Apakah dari internal kurang support? Kan banyak akhirnya. Dari kata yang putus, dari jeda yang panjang, kita ngeliat kan, kita bisa ngerasa, bingung nih orang nih. Kayaknya ada sesuatu deh. Bisa diulik lagi nih. Ada masalah jangan-jangan. Oke, kalau masalahnya apa? Masalah internal, eksternal kah? Komunikasi kah? Apa ada yang kurang support? Ya enggak? Dari situ kita bisa analisis. Selanjutnya kita langsung latihan teman-teman. Oke, ini dia. Mari kita latihan. Kelihatan tulisannya? Sebelum kita latihan, saya minta tolong teman-teman keluarin kertas. Kalau belum ada kertasnya, pinjam ke teman sebelahnya. Dan siapin pulpen. Kalau nggak ada, pinjam ke temannya. Silakan.